Paria Feizi meninggalkan tempat kerja sekitar pukul 3 pada Sabtu sore. Ia masuk ke mobil Mercedes hitamnya, meletakkan tas kecil di kursi sebelah, lalu melaju keluar dari Canton. Seperti yang sudah berkali-kali ia lakukan sebelumnya. Hari itu tanggal 12 April 2025. Jalanan di Cardiff tampak biasa saja. Hari itu terasa normal, namun Paria tidak pernah pulang. Paria berusia 37 tahun, rambutnya panjang, hitam, dan ikal. Ia membangun kehidupannya dari nol di negara yang bukan tanah kelahirannya, dan memiliki komunitas di Wales yang benar-benar menyayanginya. Ia punya teman-teman yang peka ketika ia mulai diam, seorang saudari yang mengingat detail percakapan terakhir mereka, serta klien-klien yang selalu menantikan kehadirannya setiap minggu. Baru-baru itu ia juga melakukan sesuatu yang sangat berani. Ia memutuskan untuk pergi dari suaminya yang toksik. Ia mengemasi barang-barangnya, meninggalkan rumah yang ia tempati bersama suaminya yang telah berpisah, dan mencoba memulai hidup baru. Paria punya alamat baru, bab baru, dan masa depan yang sedang ia tuju. Namun kurang dari 2 minggu kemudian, masa depan itu direnggut darinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Paria Feizi lahir pada Januari 1988. Tidak banyak catatan publik tentang masa kecilnya. Namun yang pasti, ia pernah membuat keputusan besar, meninggalkan segalanya untuk memulai hidup baru di tempat yang hampir tidak ia kenal. Pada tahun 2010, Paria datang ke Inggris bersama Ali Reza Askari, pria yang kemudian menjadi suaminya. Saat itu usianya sekitar 21 atau 22 tahun. Wales menjadi rumah barunya, dan Cardiff, kota pesisir di selatan dengan jalanan bergaya Victoria, menjadi dunianya. Membangun hidup sebagai imigran bukan hal mudah. Harus belajar ritme baru, bahasa sosial baru, dan cara hidup yang berbeda. Paria menjalaninya. Ia menjadi bagian dari komunitas Cardiff dan meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang di sekitarnya. Ia bekerja sebagai penata rambut, profesi yang membuatnya dekat dengan kehidupan banyak orang. Menurut kepolisian South Wales, Paria adalah sosok yang dicintai, populer di kalangan teman, rekan kerja, dan kliennya. Pada 2022, Paria juga mulai terjun ke dunia bisnis. Catatan perusahaan menunjukkan ia menjadi Direktur Elysium Ltd pada November tahun itu, dengan kepemilikan saham dan hak suara signifikan. Paria memiliki lingkaran sosial yang kuat dan menjaga hubungan dekat dengan keluarganya, terutama saudarinya Helia. Dari luar, hidupnya tampak stabil, namun di balik itu, ada sesuatu yang salah. Paria dan Ali Reza telah bersama sejak sekitar 2010. Mereka menikah dan tinggal di kawasan Pennyland, Cardiff. Tidak jelas kapan hubungan itu mulai memburuk. Namun di pengadilan kemudian terungkap bahwa pernikahan itu telah berubah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Paria. Hakim menyatakan bahwa Ali Reza melakukan kekerasan terhadapnya di rumah. Paria hidup dalam ketakutan dan ia sempat menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Meski begitu, ia tetap menjalani hari-harinya, bekerja, melayani klien, dan tersenyum. Orang-orang yang ia temui mungkin tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang ia alami di rumah itu. Namun pada awal April 2025, keputusan besar akhirnya ia ambil. Paria pindah dari rumah di Pennyland dan menyewa tempat sendiri di Cardiff. Ia tetap bekerja di kanton, masih memiliki mobil, klien, teman, dan yang terpenting kebebasannya. Bagi siapapun yang pernah keluar dari hubungan berbahaya, momen ini bukan akhir dari rasa takut. Justru seringkali menjadi saat paling berbahaya. Statistik menunjukkan bahwa periode setelah berpisah adalah waktu paling beresiko bagi korban kekerasan pasangan. Paria memahami hal itu. Ia tahu situasinya berbahaya, tapi ia tetap memilih pergi. Ia menginginkan perceraian. Ia ingin hidupnya kembali. Hari itu, hari Sabtu. Paria baru saja kurang dari 2 minggu meninggalkan rumah itu.
Ia selesai bekerja sekitar pukul 3 sore. Hari kerja yang tampak biasa. Ia masuk ke dalam Mercedes hitamnya, mengenakan jaket olahraga hitam beresleting di atas atasan merah, celana hitam, dan sepatu sneakers. Sore itu ia menerima telepon dari Ali Reza. Isi percakapan tidak sepenuhnya diketahui. Namun setelah itu, Paria mengemudi menuju Foster Drive di Pennyland, rumah yang baru saja ia tinggalkan. Yang tidak Paria ketahui, sebelumnya hari itu Ali Reza telah membeli satu set pisau dapur. Sekitar pukul 16:30 di ruang konservatori rumah tersebut, Ali Reza menyerang Paria. Ia menusuknya 4 kali di leher dan dada. Penyebab kematian sementara luka tusuk di leher dan dada bagian atas. Paria Feizi yang datang ke negara baru di usia muda, membangun hidup dan baru saja mengambil langkah paling berani dalam hidupnya, tewas di rumah yang sudah ia tinggalkan. Setelah membunuhnya, Ali Reza tidak menelepon polisi, tidak juga ambulans. Ia mengganti pakaiannya, pergi ke pusat kebugaran, mandi, lalu membeli perlengkapan pembersih, termasuk pemutih. Setelah pembunuhan itu, Ali Reza menghubungi bibinya, Mariam Deghani, yang saat itu berusia 48 tahun dan tinggal di kawasan White City, London Barat. Ia langsung berkendara menuju Cardiff. Bersama-sama, mereka berusaha menutupi apa yang telah terjadi. Mereka membawa jenazah Paria Feizi ke halaman belakang rumah di Pennyland, ke area yang sebelumnya merupakan kolam. Mereka menggali tanah, menguburkannya, lalu menutupnya dengan paving, tanah, dan bunga yang baru ditanam. Berdua, mereka menutupi kejahatan dengan menciptakan taman palsu. Setelah itu, Ali Reza Askari mengambil ponsel Paria. Ia mengirimkan pesan kepada atasan dan keluarganya, berpura-pura menjadi Paria, mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Inggris dan ponselnya akan mati selama 1 hingga 2 bulan. Sehari setelah Paria menghilang, Minggu tanggal 13 April, seorang temannya melapor ke polisi South Wales. Ia curiga Paria ditahan oleh mantan suaminya. Polisi mulai melakukan penyelidikan orang hilang, termasuk mendatangi rumah Ali Reza di Foster Drive. Saat itu, Ali Reza dan Mariam sedang ada di rumah. Mereka mengaku tidak tahu keberadaan Paria. Namun karena tidak ada transaksi keuangan, tidak ada aktivitas, tidak ada kabar, polisi kemudian menyatakan bahwa hilangnya Paria sangat tidak wajar. Pada Selasa, 15 April, polisi menemukan Mercedes hitam milik Paria di Dorchester Avenue, dekat rumah tersebut. Hari yang sama, Ali Reza ditangkap saat berkendara dari Birmingham menuju Cardiff. Di dalam mobilnya, polisi menemukan bahan kimia soda api, zat korosif kuat yang bisa menghancurkan jaringan organik termasuk tubuh manusia. Jaksa kemudian menyatakan bahwa Ali Reza kemungkinan hendak kembali ke rumah di Pennyland untuk menghancurkan jasad Paria. Rencana itu terhenti karena penangkapan. Pada 17 April, polisi secara resmi mengumumkan kasus ini sebagai penyelidikan pembunuhan. Detektif kepala menyatakan tidak ada bukti bahwa Paria masih hidup dan hilangnya sangat tidak sesuai dengan kebiasaannya. Pada hari Sabtu, 19 April, 1 minggu setelah hari terakhirnya, polisi menemukan jasad Paria terkubur di taman rumah Foster Drive, di bawah paving dan bunga. Ia berada di sana sepanjang waktu saat polisi bolak-balik mengetuk pintu rumah itu. Ali Reza Askari dan Mariam Deghani kemudian dihadirkan di pengadilan dan ditahan. Seiring berjalannya waktu, bukti-bukti lain mulai terungkap. Polisi menemukan pesan di ponsel Ali Reza sebelum pembunuhan terjadi. Pesan kepada seorang wanita di Iran yang diduga kekasihnya. Dalam salah satu pesan, ia bahkan menulis bahwa ia merencanakan agar Paria dihabisi di Iran. Ia sudah merencanakannya jauh sebelum hari itu. Pada Januari 2026, Ali Reza mengaku bersalah atas pembunuhan dan menghalangi pemakaman yang layak. Mariam lebih dulu mengaku bersalah karena menghalangi proses hukum. Pada Maret 2026, di Cardiff Crown Court, Ali Reza dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum sekitar 25 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat.
sedangkan Mariam dihukum 5 tahun 6 bulan. Saat Ali Reza mencoba mengaku bahwa ia menderita skizofrenia dan mendengar suara-suara, hakim menolaknya. Hakim menyebut itu sebagai upaya manipulatif dan menggambarkan pembunuhan ini sebagai tindakan berdarah dingin yang telah direncanakan setidaknya sebulan sebelumnya. Ia juga menyatakan bahwa Paria sengaja dipancing kembali ke rumah itu. Setelah jasad Paria ditemukan, sekitar 100 orang berkumpul di gereja Norwegia di Cardiff Bay untuk mengenangnya. Mereka datang karena Paria telah menyentuh hidup mereka. Temannya menggambarkannya sebagai sosok yang baik, peduli, penuh energi, dan membawa kebahagiaan. Saudarinya, Helia, mengatakan bahwa keputusan pengadilan tidak akan pernah mengembalikan Paria. Namun ia berterima kasih kepada semua pihak yang membantu mengungkap kebenaran. Lalu ia menceritakan sesuatu yang sederhana namun menyakitkan tentang panggilan video terakhir mereka. Ia ingat rambut Paria hari itu, panjang, ikal, dan indah. Ia tidak tahu itu akan menjadi terakhir kalinya melihat wajah adiknya, terakhir kalinya mendengar suaranya. Dari sisi investigasi, kasus ini cepat mengarah pada pelaku karena kesalahan dalam upaya penutupan. Pesan-pesan di ponsel Paria menjadi tanda bahaya. Gaya bahasa dan waktunya tidak sesuai dengan kebiasaannya. Keluarga dan teman-temannya langsung merasa ada yang tidak beres. Mobilnya juga menjadi petunjuk penting. Jika benar ia meninggalkan negara itu, mobil itu seharusnya berada di bandara atau pusat transportasi, bukan di jalan dekat rumah mantan suaminya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada transaksi, tidak ada aktivitas ponsel yang valid, tidak ada catatan perjalanan, tidak ada pergerakannya yang terekam CCTV. Dan yang paling memberatkan, soda api yang ditemukan di mobil Ali Reza. Saat itu dikenal mampu menghancurkan jaringan tubuh manusia. Keberadaan soda api di mobil Ali Reza ditambah arah perjalanannya menuju rumah di Pennyland sangat kuat menunjukkan niat untuk menghancurkan jasad Paria. Bukti ini langsung mengarah pada perencanaan dan kesadaran atas kejahatan yang telah dilakukan. Lokasi penguburan juga menceritakan sesuatu. Ini bukan sekedar tubuh yang ditimbun tanah. Kuburan itu ditutup dengan paving beton, dilapisi tanah, lalu dihiasi bunga yang baru ditanam. Upaya menciptakan taman di atasnya jelas bukan tindakan panik, melainkan usaha yang dirancang agar kejahatan itu tersembunyi dalam waktu lama. Pesan-pesan sebelum pembunuhan kepada seorang wanita di Iran, termasuk rencana untuk membunuh Paria, semakin menguatkan motif dan unsur perencanaan. Pembelian pisau pada pagi hari 12 April di hari yang sama dengan pembunuhan menjadi bukti kuat lainnya. Ia tidak menggunakan benda yang sudah ada di rumah. Ia pergi keluar untuk membeli senjata. Kasus seperti ini tidak terjadi begitu saja. Pembunuhan Paria mencerminkan pola yang sudah banyak terdokumentasi dalam kasus kekerasan pasangan. Di pusat kasus ini adalah kontrol koersif, bentuk kekerasan yang tidak selalu meninggalkan luka fisik, tetapi bekerja melalui rasa takut, pengawasan, isolasi, dan perlahan menghancurkan kebebasan seseorang. Paria mengalami kekerasan dan hidup dalam ketakutan. Penelitian juga menunjukkan bahwa momen paling berbahaya adalah saat korban mencoba pergi. Ketika pelaku kehilangan kontrol, resiko kekerasan fatal meningkat drastis. Paria baru meninggalkan rumah kurang dari 2 minggu, sementara bukti menunjukkan bahwa Ali Reza sudah merencanakan pembunuhan ini setidaknya sebulan sebelumnya. Ironisnya, ia sendiri menjalin hubungan dengan wanita lain di Iran, namun tetap membunuh istrinya karena ingin pergi. Tindakan Ali Reza setelah pembunuhan juga mengungkap banyak hal tentang kondisi psikologisnya. Pergi ke gym, mandi, membeli bahan pembersih, meminta bantuan keluarga, mengubur jasad dengan rapi, dan mengirim pesan palsu, semuanya menunjukkan fokus pada penyelamatan diri, bukan rasa bersalah. Upayanya mengaku menderita skizofrenia saat ditangkap, yang ditolak pengadilan sebagai manipulasi, juga mencerminkan pola yang sama, yaitu mengendalikan narasi. Sama seperti pesan palsu, taman buatan, dan kebohongan kepada polisi, semuanya tentang mengontrol cerita. Dalam kasus seperti ini, korban sering hanya dikenang dari cara ia meninggal. Namun Paria adalah perempuan yang berani pindah ke negara asing di usia muda, membangun hidup, membentuk hubungan,
dan memiliki orang-orang yang begitu peduli hingga langsung panik ketika ia menghilang 1 hari saja. Ali Reza gagal lolos dari hukuman karena Paria punya orang-orang yang peduli, teman yang langsung melapor, keluarga yang terus mencari, polisi yang tidak berhenti sampai menemukan kebenaran di bawah bunga-bunga itu. Pada akhirnya, yang terkubur di bawah bunga-bunga itu bukan hanya tubuh Paria Feizi, tapi juga masa depan yang hampir ia raih. Dan di dunia yang terus berjalan seolah biasa saja, nama Paria Feizi menjadi pengingat bahwa terkadang keputusan paling berani untuk pergi justru harus dibayar dengan harga yang paling mahal. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.